Gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci. Demikian pula Tuhan tidak pernah mengizinkan masalah tanpa solusi. Kembali lagi di channel Irawan Arden. Kali ini kita akan membahas mengenai apa ancaman hukuman bagi pelaku manipulasi pasar atau dikenal dengan istilah menggoreng saham. Sebelum membahas manipulasi pasar, ada baiknya kita simak beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal. Pasal 90 menyebutkan, dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun, turut serta menipu atau mengelabui pihak lain, membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain, atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. Kemudian pasal 91 menyebutkan setiap pihak dilarang melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga efek di bursa efek. Selanjutnya, pasal 92 menyebutkan setiap pihak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain dilarang melakukan dua transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga efek di bursa efek tetap naik atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek. Ketentuan dalam pasal 92 ini melarang kepada siapa saja melakukan serangkaian transaksi efek oleh satu pihak atau beberapa pihak yang bersekongkol sehingga menciptakan harga efek yang semu di bursa efek karena tidak didasarkan pada kekuatan permintaan jual beli yang sebenarnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau pihak lain. Kemudian pasal 93 menyebutkan setiap pihak dilarang dengan cara apapun membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek di bursa efek. Apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan, pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan, atau pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut. Ketentuan pasal 93 ini dibuat untuk mencegah pihak-pihak tertentu menyebarkan rumor yang dapat mempengaruhi harga efek. Karena sifat dari pasar modal itu sangat peka, sensitif terhadap informasi yang sifatnya positif maupun negatif. Tindakan menggoreng saham bisa memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perbuatan yang diatur dalam pasal-pasal tadi, pasal 91, pasal 92 dan atau pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Ambil contoh, beberapa investor bersekongkol
dengan beberapa perusahaan efek berkumpul dalam satu kelompok tertentu dan bekerja sama dengan pemilik perusahaan terbuka tertentu yang sahamnya akan digoreng. Bahkan ada yang melibatkan influencer atau melibatkan artis terkenal. Cara yang dilakukan adalah membeli saham perusahaan tersebut dalam jumlah besar, sehingga persediaannya di pasar menurun, sehingga permintaan meningkat, dan harganya naik dengan drastis. Untuk terus meningkatkan permintaan saham, kelompok ini meniupkan isu-isu ke pasar yang sebenarnya secara material tidak benar atau menyesatkan, dengan tujuan menaikkan harga saham tersebut. Investor lain yang tidak tahu melihat kenaikan saham yang drastis tersebut tidak wajar akan menduga saham perusahaan tersebut memang seolah-olah mempunyai performa yang baik dan dia akan ikut membelinya. Pada saat harga saham tersebut sudah mencapai titik tertentu sesuai target, kelompok investor yang menggoreng saham tersebut menjual seluruh saham yang sudah dibelinya, tentunya dengan harga yang sangat tinggi, sehingga investor ini meraup keuntungan yang besar. Perbuatan tersebut melanggar ketentuan pasal 92 Undang-Undang 8 tahun 95 karena kelompok investor tersebut bersama-sama menyebabkan harga efek di bursa efek naik dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk ikut-ikutan membeli. Bisa juga perbuatan tersebut melanggar pasal 91 karena menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai harga efek di bursa efek. Selain itu, perbuatan tersebut melanggar juga pasal 93 karena membuat pernyataan atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan yang mempengaruhi harga efek bersangkutan. Lantas, apa sanksi pidananya? Pasal 104 menyebutkan setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, pasal 91, pasal 92, pasal 93, pasal 95, pasal 96, pasal 97 ayat 1 dan pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar rupiah. Namun demikian, bila kita simak dalam pasal 2 ayat 1 peraturan OJK nomor 6 tahun 2019 tentang stabilisasi harga untuk mempermudah penawaran umum. Peraturan ini menyatakan bahwa penjamin emisi atau perantara pedagang efek yang berperan dalam penawaran umum diperkenankan menawarkan selama masa penawaran umum untuk menjual atau membeli efek dengan tujuan mempertahankan harga pasar efek yang bersangkutan di bursa efek yang dilakukan pada hari-hari pertama suatu efek pertama kali diperdagangkan di bursa efek atau setelah saham hasil penawaran umum tercatat di bursa efek. Disinilah peraturan OJK ini dapat dibandingkan dengan pasal yang saya sebutkan tadi. Apakah mempengaruhi dapat dikategorikan sebagai dibenarkan berdasarkan peraturan OJK ini? Ingat, kebenaran adalah ibu dari keadilan. Oleh karena itu, jangan membenarkan kebiasaan, tetapi biasakan bertindak benar dan berpikir benar di luar kebiasaan.